Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada, juga murid dan santri. Semoga kita selalu dalam kesehatan yang baik dan semoga semua para pemirsa semoga baik-baik saja dalam keadaan musim yang kurang nyaman di Indonesia. Ya, kondisi misteri terlalu padat. Ya Pak, kita berdoa dulu semoga mendapat kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid santri dan para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rayu semuanya dan selamat malam dimanapun berada. Seperti biasanya, guru melanjutkan untuk mengedukasi, untuk memberikan sesuatu hal yang bagi para pemirsa atau murid dan santri yang belum mengerti atau juga belum mengetahui ataupun juga sudah pernah mendengar namun belum begitu paham. Namun guru selalu memberikan sesuatu pemahaman agar khususnya murid dan santri atau juga para pemirsa sangat paham, memahami tentang kehidupan, sehingga kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar tidak banyak mendapatkan rintangan, agar tidak banyak permasalahan yang menerpa kepada kita. Maka pandai-pandailah selalu error. Mohon dimaklumi para pemirsa. Para pemirsa juga murid dan santri sudah begitu paham dengan kondisi keadaan keseharian guru, baik dimanapun berada atau di rumah, bahkan kalau lagi siaran pasti ada sesuatu hal yang misteri. Kembali lagi guru menerangkan video ini dengan judul Falsafah Jawa dengan tajuk makalah dengan tajuk bab keluwen. Ya. Ini diulas agar bermanfaat ya. Kembali lagi guru menyampaikan melalui video ini bagi para pemirsa, bila mengikuti video guru atau video saya ini disampaikan kembali, video ini terangkai dengan video yang kemarin-kemarin kurang lebih 575 video ya. Kedua, guru menasihatkan memang video ini khusus bagi murid dan santri dan juga untuk siapapun yang ingin menambah wawasan atau ingin menambah pengetahuan tentang kehidupan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, guru berpesan ya. Bagi para pemirsa, kalau akal pikirannya belum dewasa ya, masih akil balik, jangan sekali-sekali mendengar atau melihat video guru, nanti satu terkoyak pikiran Anda, nanti malah menjadikan hal yang tidak baik bagi para pemirsa. Dan yang keempat, nanti tambah musuh. Ya, nanti tambah musuh kalau mendengarkan video guru. Udah diulas sesuai dengan judul keluwen. Para pemirsa, setiap manusia selalu ingin kehidupannya lebih maju dan lebih berkembang. Semua begitu. Namun faktanya hanya berapa persen manusia yang berhasil. Rata-rata di bumi Pancasila atau di Jawa, ada orang itu disebut kehidupannya itu berhasil mungkin 4-5 tahun berhasil.
Anggap aja ekonominya lebih baik. Setelah itu jatuh atau rusak atau miskin jadi duafa. Lantas gimana kok bisa begitu? Mana diajarin oleh guru? Kembali lagi diajarkan. Para pemirsa begini kalau guru bercerita ya. Manusia itu merubah ekonomi lebih maju, lebih baik, sampai menghasilkan kedamaian dan ketentraman. Itu super rumit. Butuh banyak hal, butuh waktu yang panjang. Ya. Maka guru menasihatkan jangan suka berhayal cepat kaya tidak bisa ya. Sesuai dengan judul inilah nanti yang akan memberi kesadaran kita agar kita mampu mengarahkan perjalanan hidup kita itu tidak banyak masalah sehingga selalu mendapatkan kemudahan dimanapun berada karena kita bisa dan mampu menjalankan alur kehidupan kita masing-masing sesuai dengan judul falsafah Jawa dengan makna keluwen. Bagi para pemirsa, bagi generasi muda yang sekarang mungkin tidak paham atau tidak mengerti, bahkan baru mendengar ini kata keluwen ya. Keluwen itu bahasa Jawa. Mungkin bahasa sekarang itu keluwen itu kelaparan. Tapi karena bahasa Jawa itu nilainya tinggi dan luas sehingga tidak sama dengan makna kelaparan ya. Satu contoh keluwen dari falsafah Jawa. Satu keluwen itu dalam tubuh atau dalam nilai kehidupan itu maknanya sangat kekurangan, disebutlah kelaparan. Itu makna keluwen. Di dalam bentuk aktivitas itu berlebihan atau kelebihan atau melebihi. No, beda ya. Sesuai dengan judul keluwen, apa yang disampaikan guru semoga ini menjadikan kontrol bagi kita semua, khususnya murid dan santri dan lebih khusus bagi generasi muda, karena sudah tidak banyak yang mengerti tentang makna-makna seperti ini, karena kalian semua terobsesi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berhayal semua itu kehendak Tuhan, semua kehendak Allah. Bukan ya diajarkan. Satu contoh para pemirsa ya. Keluwen itu dalam artian apapun yang enak, apapun yang kuat, hati-hati dengan kata keluwen. Ya. Diajarkan tentang pemahaman makna falsafah. Falsafah atau filsafat ya. Apa sih guru falsafah atau filsafat itu? Falsafah atau filsafat bahasa keilmuannya itu disebut pakem atau rumus. Di dalam pendidikan ilmu falsafah atau filsafat, bahwa filsafat dan falsafah itulah induk dari segala ilmu. Jadi keilmuan yang ada nilai kehidupan itu substansi sumbernya disebut falsafah atau filsafat. Orang Jawa nyebutnya pakem. Karena ini induk dari kesekian ilmu, di dalam ilmu itu pasti ada hukumnya, ada nilai hukumnya. Ya. Jadi ilmu itu pasti ada hukumnya. Kembali lagi ditegaskan dulu. Kalau ada apapun terutama dalil, hadis, ayat, surat, perilaku, muamalah apapun tidak mengena kepada hukumnya, artinya itu bukan ilmu. Untuk menguji itu ada hukumnya atau tidak, lakukan kalau ada manfaatnya, artinya itu ilmu. Kalau dilakukan berkali-kali tidak ada dampak, tidak ada efeknya, itu bukan ilmu tapi itu dogma atau cerita. Itulah yang disebut ilmu dan hukumnya mengacu kepada falsafah atau filsafat itu. Karena itu adalah ibu atau induknya kesekian ilmu.
Ilmu di Jawa, falsafah Jawa itu sangat tinggi para pemirsa. Bila itu dilanggar atau itu diterjang, pasti manusia itu terkena masalah, bahkan akan menjadikan musibah dan bahaya. Itulah hebatnya bahasa-bahasa dari leluhur kita. Satu contoh dengan kata keluwen. Tatkala manusia dalam keadaan keluwen, itu maknanya lapar. Ya. Tatkala makna dari lapar itu keluwen, artinya orang ini mencari makan atau mencari rezeki, dia sangat sulit. Bila itu berkelanjutan dan terus-menerus berhari-hari seperti itu, bisa dipastikan akan mengalami sakit. Makna keluwen itu seperti itu. Dari mana asal keluwen itu? Dampaknya seperti itu. Satu, dengan perilaku kita hati-hati. Satu contoh, tatkala manusia mendapatkan sesuatu rezeki ya, atau harta, atau jabatan, atau sesuatu yang menjadikan kita menjadi kuat. Hati-hati dengan perilaku kita yang disebut keluwen. Kalau tertawa, satu contoh. Tertawa yang melebihi dari rata-rata. Jadi tertawa yang berlebihan itu disebut keluwen. Ya. Manusia senang melakukan hobi atau apapun. Kalau para pemirsa tidak mampu dan tidak bisa mengontrol bahwa Anda telah berlebihan dari hobi, besok atau lusa Anda maknanya akan menerima keluwen itu. Keluwen artinya kelaparan. Kelaparan adalah simbolnya miskin. Artinya siapapun tatkala melakukan makna keluwen, manusia itu akan menerima kelaparan, menjadikan simbol kemiskinan. Akhirnya lambat hari, lambat bulan, lambat tahun. Tatkala perilaku sering dilakukan dengan makna keluwen atau berlebihan, dengan sendirinya ekonomi akan menurun, kesehatan akan menurun para pemirsa. Nah itulah yang perlu kalian kontrol tentang kata keluwen. Satu contoh, kita sering mengalami kerja dan capek. Tatkala ada kesempatan untuk tidur, tidur kalian lebih-lebihkan. Hati-hati ya para pemirsa. Pakai standar satuan rasional atau rata-rata atau standar kesehatan. Tatkala lebih dari normal, lebih dari rata-rata, dan itu berulang-ulang para pemirsa, manusia itu namanya keluwen dan akan terjadi sifat keluwen atau kelaparan dalam kehidupan manusia itu. Sehingga mencari nafkah, mencari rezeki, dia akan kesulitan dengan sendirinya. Dan kalau itu terus-menerus, manusia itu akan menjadi simbol orang miskin. Artinya, usaha Anda semakin sepi. Tolong dipahami para pemirsa, karena banyak manusia sudah berupaya untuk memperkuat ekonomi sampai ke sana kemari, sampai beberapa cara dilakukan, beberapa kiai, dukun, paranormal, sampai beberapa setan, beberapa Tuhan. Kalian minta, tapi tidak bisa berkembang baik karena hal-hal seperti ini kalian tidak paham. Maka hati-hati dengan kata keluwen. Keluwen ada hal yang sangat pokok para pemirsa. Satu ya, ini kebiasaan pribumi kita ya. Satu contoh, kita transaksi dengan orang lain. Satu contoh, jual beli. Jual beli itu harganya 15.000. Kita diberi uang kadang 20.000, kadang bisa 50.000, bisa juga diberi uang itu 100.000 dari transaksi 15.000. Tatkala ada uang kembalian atau kembalinya lebih, kalau lebihnya agak banyak, kita itu sulit untuk mengembalikan. Tatkala manusia itu sudah tahu dan mengetahui bahwa itu dari satuan hukum yang sudah disatukan oleh hukum,
dan ketetapan bagi hukum transaksi jual beli, di situ ada kelebihan, manusia itu menerima kelebihan itu. Artinya manusia itu menerima keluwenan dari si pemberi itu. Apa dampaknya? Besok atau lusa manusia itu kalian akan mengalami kena masalah. Ekonomimu akan semakin seret. Karena kalian menerima keluwenan. Kalian akan menjadi luweh atau lapar. Maknanya sulit mencari ekonomi. Hati-hati para pemirsa dengan kata keluwenan. Bisa dipahami ya kata keluwenan itu. Ada lagi, kalian melakukan sesuatu hal, kalian lebih-lebihkan dan melebihi dari yang lebih dari satuannya, tidak akan menjadikan berkah, tidak akan menjadikan manfaat, akan menjadikan kerusakan dan akan menjadikan kehancuran. Artinya para pemirsa, murid dan santri, kalian dituntut untuk mempunyai ukuran untuk menentukan apapun harus tepat, artinya selaras atau seimbang. Maka sudah ditetapkan bahwa orang yang selamat pikirannya itu rasional. Ilmu selamat, ilmu Islam mengajarkan itu rasional. Pandai-pandailah membuat yang disebut rasionalisme itu. Sudah banyak kalian didogma oleh agama yang tidak rasional, maka banyak orang yang beragama tidak rasional itu kehidupannya susah, ekonominya sulit. Karena satu tidak bisa rasional. Satu contoh tentang kelebihan itu. Tatkala ada uang kembali sudah tahu lebih, kita sulit untuk mengembalikan. Itu nilainya lebih para pemirsa. Bila ditinjau dari transaksi, uang ini loh lebih, orangnya enggak tahu ya. Orangnya enggak tahu. Kita sulit untuk mengembalikan, tapi hati-hati. Besok atau lusa pasti kalian kita akan menerima sesuatu hal yang buruk. Dipahamkan satu. Ada lagi, maka guru sering melarang. Ada benda di jalan, tapi tidak ada pemiliknya. Satu contoh, uang karena tidak ada BPKB-nya, tidak ada serinya. Bila itu kalian ambil para pemirsa, itu nama maknanya kalian menerima kelebihan dari jatahmu, dipahamkan ya. Jadi kita ini sudah dijatah oleh sedulurmu papat, dijatah oleh ukuran kita, dijatah oleh sistem kita. Ada manusia uangnya ketinggalan atau jatuh, kita mengambil dan kita memilikinya, artinya kita menerima kelebihan dari orang lain. Kita melebihkan takaran kita, besok atau lusa kita akan kena sial. Hati-hati dan waspada dengan hal-hal seperti itu. Maka banyak orang di Indonesia, untuk merubah kehidupan kalian tak akan pernah bisa maju, ekonomi selalu susah, karena hal seperti ini kalian tidak paham. Karena ini adalah perbuatan yang mematikan para pemirsa. Kok bisa begitu? Maka orang-orang terdahulu sudah memberikan nasihat, memberikan falsafah. Tapi karena kita di era-era sekarang terlalu banyak bahasa Arab yang kalian telan, sehingga kalian terjerumus dari bahasa yang tidak mengerti itu. Semoga dengan memahami ini kita semua, terutama bagi generasi muda, ajarkan kepada keluarga kita. Hati-hati dengan kata keluwen atau kelebihan. Para pemirsa yang unik ya. Kita kelebihan dari transaksi itu dampaknya seburuk itu. Bagaimana kalau kita melakukan agar kita yang mendapat kelebihan? Kira-kira lebih fatal atau tidak? Satu contoh, kita disuruh orang atau kita mengumpulkan benda atau kita memilih benda. Satu contoh. Wahai Bapak, saya beli benda jumlahnya 15 biji. Yang punya barang dia tidak ngontrol. Karena ada kesempatan dan ada sesuatu kesempitan. Sehingga kita menarik sesuatu. Seharusnya 15, kita sisihkan 15,5.
atau sampai 16 atau sampai 17. Artinya kita melebihkan diri kita, maknanya kita keluar dari jatah hukum itu. Apa yang kalian terima? Besok atau lusa ekonomi kalian akan lebih susah dan lebih sulit. Dan itu bila tidak kalian benahi dan kalian tidak minta maaf kepada orang itu, sampai kapanpun kalian akan mengalami susah dan terus menerus. Itulah faktanya kenapa ada filsafat di Jawa. Mengapa orang kaya itu kok tambah kaya, orang miskin kok tambah miskin. Itulah para pemirsa. Karena kalau orang itu sudah mampu atau disebut kaya, karena pikirannya rasional, perilakunya baik, ya. Tatkala pikiran ini rasional, pastilah perilakunya baik. Sehingga dia maju menjadi orang kaya, modalnya banyak, makanya tambah kaya. Relasinya banyak, maka cepat kaya. Karena sejak kecil sudah miskin, karena miskin ini otaknya pasti tidak rasional, perilakunya pasti buruk, itu pasti tidak akan membawa manfaat. Maka kenapa ada filsafat itu para pemirsa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena mindset du'afa, orang miskin ini sukanya seperti itu. Yang tidak ada diada-adakan. Yang jatahnya sekian, dijatah sendiri dilebih-lebihkan. Seakan-akan dengan benda jumlah yang banyak, dia akan bisa lebih maju. Tapi hukum alam, hukum semesta, hukum Tuhan, hukum Islam tidak bisa membenarkan, maka manusia itu akan teradili dengan perilakunya sendiri. Itulah para pemirsa, hati-hati dengan kata kelebihan. Pandai-pandailah menggunakan rasional sesuai dengan hukum yang berjalan atau hukum yang berlaku. Mulailah dengan yang rasional, mulailah dengan kata jangan sampai berlebihan, mulailah dari pikiran atau niat. Ini yang terjadi di Indonesia. Bagaimana contohnya guru? Satu contoh, karena sangat inginnya berhasil seperti orang yang berhasil, sehingga manusia ini sukanya berhayal, cepat kaya, cepat berhasil. Dengan harapan modal yang kecil mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bisa dimaknakan keluwen atau tidak, berlebihan atau tidak. Kalau para pemirsa belum mampu mengontrol ini, sudah dipastikan dari falsafah Jawa. Hukum alam, hukum yang maha kuasa, atau hukum Tuhan. Kalian tak akan pernah berubah lebih baik ekonomimu, akan Anda mengalami lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Tatkala sudah keburukan ini sangat parah ekonomimu, kalian mencari guru, mencari kiai, mencari ulama, mencari nabi, rasul, wali, bahkan ketemu Allah. Sampai kiamat pun Allah pun tak akan pernah merubah nasibmu. Karena mindsetmu salah, perilaku Anda salah. Pahami betul-betul pemahaman seperti ini. Ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada putra-putri kita. Ajarkan selalu untuk jujur. Para pemirsa, analisa kalau tidak percaya. Ada satu titik A, ada satu titik B. Meskipun dengan jarak yang panjang atau jauh, tatkala ini lurus, maknanya jujur, nyampe atau tidak. Sesungguhnya orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang yang berhasil sampai hidupnya damai, tentram, bahkan hartanya lebih. Orang-orang itu pada dasarnya adalah orang-orang yang jujur. Mengapa kita semua banyak rata-rata pribumi kita di Indonesia banyak dari kalangan ekonomi ini rusak? Analisa kehidupanmu kemarin-kemarin. Pastilah ada sesuatu yang berbelok-belok. Ada sesuatu yang tidak rasional. Mengeluarkan uang sedikit, harta sedikit. Harapanmu minta yang lebih besar. Tatkala seperti itu artinya mulai disitulah niat Anda membunuh diri Anda sendiri. Guru menasihatkan bagi murid dan santri, juga para pemirsa,
yang suka berspiritual, yang suka berburu leluhur, yang suka berburu Tuhan, yang suka berburu Allah. Hati-hati dengan harapan modal sedikit berharap selamat dunia akhirat. Ada yang lagi beli dupa yang murah, minta rezeki yang melimpah. Ada lagi beli bunga 5.000, minta usahanya menjadi untung ratusan juta. Niatan itu membunuh kalian semua. Lantas gimana guru? Kembalikan lagi. Semua terukur di dunia. Pandai-pandailah mengikuti ukuran standar dunia, disebutlah rasional. Ini yang terjadi. Bahkan di Indonesia, tenaga tidak mau dikeluarkan karena kikir. Dia hanya modal suara bahasa Arab, mengharapkan usahanya lancar. Sampai hari kiamat, hidup orang seperti itu tidak akan pernah ada berkahnya, para pemirsa. Karena apa? Modal suara mau minta uang. Manusia yang mengeluarkan tenaga dan ilmu, bahkan mengeluarkan modal, itu pun belum tentu menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Bangsa Indonesia, rakyat dan umat terjerumus dengan bahasa-bahasa Arab tanpa mengeluarkan uang dan modal dan ilmu, berharap karena janjinya Tuhan itu kaya. Semoga para pemirsa mampu mencerna video ini. Pahami kehidupan Anda, letakkan, tempatkan, arahkan kehidupan Anda sesuai apa yang dinasihatkan guru. Sesungguhnya dengan jujur dan lurus itulah yang menghantar kalian sampai di mana cita-cita Anda. Semoga video ini mampu memberi pemahaman agar kita selalu dalam keadaan yang lurus dan lurus. Tatkala kita sudah lurus, hati-hati teman, orang yang kita sayangi, atau orang yang kalian percayai justru yang membelokkan dari lurusnya Anda. Itulah sebagai nasihat dari video ini. Dilanjut video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.